Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana teman-teman semua? Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran pada siang hari ini? Sebelum kita memasuki materi pada siang hari ini, kita tepuk semangat dulu ya, agar semangat kita semakin meningkat dalam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Duduknya ditegakkan ya, lalu ikuti instruksi saya. Tepuk semangat, semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Saya punya cerita. Di suatu pagi ada anak bernama Rido dan Raffi. Rido dan Raffi bermain bersama. Tiba-tiba dia melihat Pak Sabar sedang sholat di musola. Lalu Rido bertanya kepada Raffi, Pak Sabar, sholat apa ya? Padahal sekarang kan bukan waktu sholat duhur, bukan waktu sholat asar, bukan juga waktu sholat maghrib, apalagi sholat isya. Terus juga sudah bukan masuk sholat subuh. Kira-kira sholat apa ya yang dilakukan oleh Pak Sabar? Nah, teman-teman semua tahu nggak sholat apa yang dilakukan oleh Pak Sabar? Betul sekali, Pak Sabar melakukan sholat sunnah. Terus apa itu ya sholat sunnah? Lalu bagaimana pembagian dari sholat sunnah itu? Nah, itu semua yang akan kita bahas pada siang hari ini. Tetapi sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang sholat sunnah, kalian baca buku dulu ya. Dibuka materi tentang sholat sunnah. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang, teman, setelah tadi kalian membaca tentang materi sholat sunnah. Kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Oh iya, baik, ada pertanyaan dari Mbak Nana. Mbak Nana bertanya, Bu Guru, kenapa ya sholat sunnah muakkad itu sangat dianjurkan atau sangat dikuatkan? Kenapa yang ghairu muakkad itu tidak dikuatkan? Nah, oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Manana. Jadi, kenapa salat sunnah muakkad itu lebih dikuatkan? Karena salat sunnah muakkad itu merupakan salat sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan berarti sholat sunnah ghairu muakkad itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat sunnah ghairu muakkad itu merupakan sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tapi tidak sering dibandingkan dengan sholat sunnah muakkad. Bagaimana teman-teman yang lainnya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita rumuskan bersama-sama tentang pembagian tentang sholat sunnah. Jadi, sholat sunnah itu sholat sunnah merupakan sholat yang dilakukan di luar jam sholat fardu atau di luar jam sholat 5 waktu. Sholat sunnah tersendiri dibagi menjadi 2. Ada sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad terdiri dari yang pertama ada sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Yang kedua ada sholat duha. Yang ketiga ada sholat malam. Sholat malam itu mencakup sholat tahajud, sholat tarawih, sholat hajat, dan yang keempat ada sholat tahiyatul masjid. Lalu untuk pembagian dari sholat sunnah ghairu muakkad, yang pertama ada sholat istisqa, yang kedua ada sholat khusuf, dan sholat khusuf itu dilaksanakan ketika ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dan yang keempat adalah sholat istikharah. Tadi kita merumuskan tentang pembagian sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian jadi lebih paham atau jadi lebih bingung? Nah, untuk itu, untuk mengukur kepahaman kalian, saya akan beri pertanyaan kepada masing-masing anak. Yang pertama, apa itu pengertian sholat sunnah? Silakan Mas Aan menjawab. Ya, betul sekali. 1 poin untuk Mas Aan. Tepuk tangan buat Mas Aan.
Yang kedua, bagaimana pembagian dari sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad? Silakan dijawab Mbak Ida. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Ida. Nah, yang ketiga, tentang apa aja yang termasuk sholat sunnah muakkad. Silakan dijawab oleh Mbak Ani. Ya, tepuk tangan buat Mbak Ani, jawabannya benar. Dari kita mempelajari sholat sunnah tadi, alangkah baiknya jika kita selalu membiasakan diri untuk melaksanakan sholat sunnah. Contohnya, sholat sunnah duha di pagi hari. Ketika jam istirahat nih, bisa banget kita buat melaksanakan sholat duha. Daripada kita jajan cilok dan lain sebagainya, nanti uang kita habis. Alangkah lebih baiknya jika uang kita ditabung dan kita memanfaatkan jam istirahat kita buat sholat duha di musola. Begitu ya teman-teman semuanya. Ada banyak sekali kemuliaan dari sholat sunnah. Bisa mempelajari rezeki, bisa mendapatkan pahala. Berikutnya kita akan membahas tentang tata cara sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Jadi teman-teman semuanya nanti di rumah baca buku dulu ya, baca materi tentang tata cara sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Untuk pembelajaran pada hari ini kita tutup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat kelak di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.